Cek 1, 2, 3. Oke. Teman-teman, hari ini kita siaran mengenai, kita membahas statement-statement apa saja nih ya. Statement-statement, bentar. Membuktikan sebentar. Kesesatan Edis TV. Oh, bentar. Sabar ya, sabar teman-teman ya. Oke, ini dia kajiannya ya. Baiklah teman-teman, kita mau kasih waktu nih untuk meluruskan statement-statement saya yang mungkin disalahpahami orang, atau mungkin juga ada statement-statement saya yang digoreng-goreng oleh seseorang dengan maksud dan tujuan untuk menggelincirkan orang-orang yang awam ya. Jadi saya persilahkan teman-teman untuk naik, kita diskusi dengan baik ya. Ini forum internal Kristen ya. Para kadurun-kadurun jangan naik dulu. Tadi sudah dikasih kesempatan, kalian sudah tiarap kan? Jadi silakan, kalian kadurun-kadurun nyimak. Mungkin ada di antara kalian ya yang mau tanya nih, Bang, kemarin saya dengar si Anu ngomong begini, Bang. Katanya Abang mengajarkan politeisme. Katanya Alkitab mengajarkan politeisme, Bang. Gimana itu, Bang? Ayo. Biar tidak banyak ini orang-orang awam yang nggak nonton. Ataupun dia nonton tapi sengaja memelintir maknanya. Atau dia nonton tapi nggak nangkep gitu. Nah itu kita bahas. Romel Simamora. Selamat siang, Pak Romel Selamat Simamora. Siang. Ya, silakan. Selamat siang, Le. Selamat siang. Luar biasa. Saya panggil Le ya. Oke. Ya, gimana? Ya, apa-apa. Pak Romel Simamora, apa yang mau Anda sampaikan? Saya sering nonton itu siapa si Yusuf PI dan Ustadz Wafi sekarang ya, Wafi ya. Oh ya, Coba deh Edis TV masuk ke mereka, bisa nggak? Oh, sudah saya bikin tiarap itu mereka. Sudah. Jadi ketika saya naik ke situ, ujung-ujungnya itu ketika mereka sudah terdesak, itu pasti nanti diturunkan. Begitu. Diturunkannya? Iya, seperti itu. Jadi kalau saran saya begini saja, bilang saja kau hadapilah Edis begitu, jangan main turun-turunkan begitu. Saya ngomong begitu, kalian jangan berkuar-kuar selalu. Kadang-kadang 3 lawan 1 kalian kerjakan gitu kan. Nah, disuruh naik 1 orang Kristen, 3 orang mengeroyok gitu kan. Betul. Saya sudah ngomong itu. Iya. Pokoknya kalau itu aja sampaikan. Gitu dia ngomong. Oke lah, Pak Simamora, kita undang dulu ya. Kita ini mau membahas mengenai di mana kesesatan existing. Kesesatan. Ya, oke ya. Makasih. Baik. Ya. Sama-sama saya turunkan ya. Yuk, silakan teman-teman. Mungkin ada di antara kalian nih ya yang seperti yang saya sebutkan yang tadi. Kita kasih naik ada. Ini kok Muslim namanya, tapi nggak apa-apa. M. Fahmi. Kan sudah dikasih kesempatan tadi ini. Kalian naik. Tapi tadi sudah tiarap, sekarang malah naik.
John Morris John Morris Tapalele. Halo Bang Edis. Ya, silakan John Morris Tapalele. Nyalakan kamera dulu, Bang. Selamat siang Bang Edis. Selamat siang, Abang. Silakan nyalakan kamera dulu. Minta tolong bantuan. Oke, saya bantu dari sini ya. Nah, itu silakan. Oke, selamat siang Bang Edis. Selamat siang juga Bang John Morris. Bang John Morris, ini Abang Kristen atau Islam? Saya Kristen Bang Edis. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Anda sampaikan? Silakan. Kapan hari itu kan saya ngikuti yang acara yang sama Pak Bombong itu ya. Acara, oke. Yang mana itu Bang? Yang masalahnya Pak Bombong itu. Iya, gimana? Nah, waktu itu Bang Edis sudah tutup live. Saya ngikutin Pak Bombong. Terus dia tampilkan WA katanya Pak Bang Edis ini WA maki-maki ancur dia gitu loh. Apakah itu benar? Bang Edis WA Apa Pak Bombong isi gitu. WhatsApp-nya apa? Isi WhatsApp-nya itu dia tampilkan sepintas saja saya lihat itu katanya Bang Edis maki-maki dia. Maki-makinya bagaimana itu? pokoknya. Contohnya, maki-makinya itu seperti apa? Kita kalau berbicara itu Ya, harus spesifik, Bang, biar tidak kabur begitu maknanya. Ya, itu katanya Bang Edis WA bangsat lah apa segala macam itu. Oh, tidak pernah. Tapi dia tunjukkan Tidak pernah kalau tapi saya dia WhatsApp tunjukkan begitu. Yang saya kirim pesan makanya sama itu dia loh. begini. Baik, saya jelaskan. Saya mengirim pesan suara kepada dia. Dan juga begitu. pesan tulisan. Saya bilang begini. Bom-bom, Iya. rummu itu sudah menjadi rum binatang. Saya bilang begitu. Rummu sudah menjadi rum binatang. Kenapa saya katakan rum binatang? Nah, itu biar Anda tahu jalan ceritanya begini. Dia itu kan memalsukan surat. Memalsukan Ya, betul. surat. Untuk apa memalsukan surat? Untuk melakukan satu tindakan-tindakan tertentu yang merugikan Betul. jemaat. Apa surat yang dipalsukan? Surat yang dipalsukan itu adalah surat pentahbisan. Dia bukan seorang pendeta, bukan seorang sarjana teologi, tetapi dia membuat surat yang isinya itu dia sebagai sarjana teologi dan ditahbiskan. Begitu. Betul. Nah, sehingga saya itu sebentar dulu Bang, biar saya jelaskan dulu. Biar saya jelaskan dulu, nanti kalau siap. Abang nggak ngerti begini. Biar saya jelaskan dulu. Siap. Setelah itu, dia bahas itu di live-nya. Nah, apa yang membuat saya mengatakan seperti itu? Apa yang membuat saya mengatakan bahwa rum itu sudah menjadi rum binatang? Karena dia bilang begini, memangnya Rasul Paulus itu punya surat seperti itu. Katanya seperti itu. Mana surat legitimasi Lukas, Petrus, Paulus. Bayangkan seperti itu mereka. Makanya saya bilang rummu itu sudah menjadi rum binatang. Kenapa? Karena dia membenarkan. Jadi intinya itu, kenapa kok kamu permasalahkan surat-surat? Memangnya kalau berapologet, memangnya kalau mau menyampaikan firman Tuhan harus pakai surat legitimasi, harus pakai surat
STH. Lah itu Paulus tidak punya, Lukas tidak punya. Kurang ajar nggak seperti itu? Nah, itu makanya saya bilang. Seperti itu. Makanya keterlaluan begitu. Apakah Paulus pernah mengaku-ngaku ini surat saya? Tidak pernah. Rasul Paulus pernah bilang begitu? Enggak pernah. Lukas pernah? Rasul Petrus pernah? Tidak pernah. Begitu. Karena tidak pernah mengaku-ngaku lulusan sekolah teologi, maka tentu tidak kita tanya suratnya. Betul, betul. Maksudnya tidak pernah mengaku-ngaku menunjukkan surat lulusan teologi. Coba sekarang saya tanya, apakah pernah Rasul Paulus membuat surat palsu lulusan teologi? Kan nggak pernah. Apakah pernah Petrus menunjukkan surat palsu lulusan teologi? Enggak pernah. Jadi enggak perlu kita tanya suratnya. Begitu. Nah, sedangkan Bom menunjukkan surat palsu. Makanya kita tanya gitu. Ya Bang ya? Saya nggak cuma tanya itu, masa Bang Edis kayak gitu WA kasar-kasar Saya begitu, katakan roomnya bukan dia. Roomnya itu sudah menjadi room yang kurang ajar begitu. Kenapa room kurang ajar? Karena dia membawa Rasul Petrus, Rasul Paulus, Lukas sebagai orang yang tidak kredibel menyampaikan firman Tuhan karena nggak punya surat lulusan sekolah teologi. Itu yang saya kritik keras kepada dia. Seperti itu ya. Oke ya, sudah paham ya? Kan ya paham. Hanya cuman dia tampilkan di roomnya dia itu yang kayak gimana gitu loh. Ya, baiklah, kita membahas ini saja lah, bukan membahas itu. Coba ya. Saya turunkan dulu ya, Bang ya. Oke, saya turunkan. Terima kasih, Bang. Ya, silakan teman-teman. Jadi kalau kalian mau tahu, sayangnya saya nggak bisa putar karena videonya ada di HP yang saya pakai siaran ini. Begitu. Intinya itu yang saya bilang begitu teman-teman. Kadang-kadang saya suka keras dalam hal perihal yang menyangkut ajaran-ajaran iman kita begitu. Kan kurang ajar begitu. Membenarkan kebohongannya dengan membawa-bawa Rasul Paulus, membawa-bawa Rasul Petrus, membawa-bawa Lukas begitu. Masa dikatakan memangnya kalau orang mau berapologet harus punya surat. Yang bilang begitu siapa? Saya sendiri nggak punya surat sekolah teologi, nggak punya. Iya. Saya itu tidak punya lulusan background sekolah teologi, nggak punya. Nggak punya saya. Rudi Iskariot juga nggak punya. Tetapi tidak pernah saya mempermasalahkan. Berapa banyak orang yang berapologet ini yang bukan lulusan sekolah teologi? Banyak. Nggak kehitung. Banyak. Tetapi tidak pernah saya permasalahkan. Tidak pernah kita permasalahkan. Karena nggak pernah malsuin surat. Coba sekarang saya tanya. Pernah Rudi Iskariot lawan debat saya? Yang sering jelek-jelekin saya. Malsuin surat? Enggak. Dia nggak pernah malsuin surat itu. Surat lulusan sekolah teologi. Nggak pernah. Nggak pernah malsuin surat pendeta. Nggak pernah. Makanya nggak perlu dibahas. Nah ini si Bom ditanya, itu surat kok kau palsu-palsukan, tujuannya apa? Lalu dia bilang lah kalau begitu kenapa kamu mempermasalahkan surat? Sedangkan Rasul Paulus saja, Petrus saja, nggak ada mereka surat sekolah teologinya. Kurang ajar kan? Gimana seperti itu? Itu biar teman-teman ngerti ya background ceritanya gitu ya. Oke, coba nih kita masih kasih kesempatan nih ya kepada yang mau
membuktikan kesesatan daripada Edis TV. Kita kasih kesempatan.